Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Learning English with Miss Flo. Now we meet again in our new learning material. It is about conditional sentence. A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Conditional sentence adalah kalimat bersyarat. Sesuatu akan terjadi apabila syarat terpenuhi. For example, I will buy a new car if I have enough money. Aku akan membeli mobil baru jika aku mempunyai uang yang cukup. Syarat agar aku bisa membeli mobil baru adalah uang yang cukup. A conditional sentence is made up of an independent clause dan a dependent clause and joined to express said condition. Conditional sentence dibentuk dari independent clause atau induk kalimat dan dependent clause atau anak kalimat. Sudah paham tentang perbedaan dua klausa ini? Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Remember that a clause has a subject and a verb. Jadi, namanya klausa itu terdiri dari subjek dan kata kerja, baik itu pada independent clause dan dependent clause. An independent clause atau main clause is a clause that can stand alone as a sentence. It means that it expresses a complete thought, so it has a meaning. Independent clause atau induk kalimat dapat disebut juga dengan kalimat lengkap karena sudah mempunyai subjek dan verb yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Independent clause mengungkapkan satu gagasan yang utuh dan kita bisa memahami maksudnya. While a dependent clause or subordinate clause is a clause that cannot stand alone as a complete sentence. It means that it does not express a complete thought, so it does not have a meaning. Berkebalikan dengan independent clause, dependent clause atau yang sering disebut sebagai subordinate clause atau anak kalimat merupakan kalimat yang tidak lengkap. Klausa ini juga tidak mengungkapkan gagasan secara utuh, sehingga seringkali membuat kita bertanya-tanya apa kelanjutannya, lalu apa yang terjadi, lalu kenapa. Contohnya pada kalimat I will buy a new car if I have enough money. Satu kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Menurut kalian, induknya yang mana? Anaknya yang mana? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Tiap klausa memiliki subjek dan verb. Kita pecah kalimat ini menjadi dua. I will buy a new car dan if I have enough money. Apabila kita artikan I will buy a new car, aku akan membeli mobil baru. Klausa ini mengungkapkan gagasan yang utuh, sehingga kita bisa memahami maksud atau artinya, meskipun ia berdiri sendiri sebagai kalimat. Induk kalimat biasanya mengandung modal. Sedangkan pada klausa if I have enough money, jika aku mempunyai uang yang cukup, klausa ini tidak utuh. Kita masih bertanya-tanya, lalu kenapa? Apa yang terjadi? Dan lain sebagainya. Harus ada yang diikutinya agar klausa ini utuh dan memiliki arti. Nah, bisa dilihat di sini. Klausa yang diawali oleh if itulah anak kalimat.
Pada conditional sentence, kita menyebutnya dengan if clause, klausa yang mengandung if. Jika. If clause biasanya mengandung kata kerja verb atau to be. Jadi, jika aku memiliki uang yang cukup menjadi syarat untuk aku akan membeli mobil baru. Kedua klausa ini bisa diletakkan di depan atau di belakang kalimat. Tidak akan merubah artinya. Tetapi ada perbedaannya. Jika induk kalimat berada di awal kalimat, tidak ada tanda koma yang memisahkan dua klausa ini. Jadi penulisannya I will buy a new car if I have enough money. Titik. Namun, jika anak kalimat yang diletakkan di awal kalimat, maka ada tanda koma yang memisahkan dua klausa ini. Jadi penulisannya if I have enough money, I will buy a new car. Titik. There are 4 types of conditional sentence, namely conditional sentence type 0, 1, 2, and 3 with their own functions. However, on this occasion, we are only talking about conditional sentence type 1 used as suggestion and imperative. Nah, pada materi conditional sentence kali ini, kita akan membahas fungsinya sebagai suggestion atau saran dan sebagai imperative atau perintah. Dalam video ini, kita akan membahas conditional sentence as suggestion atau saran. If clause plus suggestion ialah jenis kalimat bersyarat yang digunakan untuk menyatakan syarat yang diikuti dengan saran agar syarat yang diinginkan dapat tercapai. Ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penggunaan if clause plus suggestion. Seperti apa aturan yang dimaksud? Perhatikan contoh dialog berikut ini. Mom, why do you look so pale, Jenny? Kenapa kamu kelihatan pucat sekali, Jenny? Jenny menjawab, I'm sick, Mom. I may get a headache. Aku sakit, Bu. Sepertinya aku sakit kepala. Lalu Mom berkata, "Okay, if you want to get better soon, you should get some medicine and take a rest." Kalau kamu ingin merasa lebih baik, kamu sebaiknya minum obat dan beristirahat. Jenny berkata, "Thanks, Mom. Terima kasih, Bu." Perhatikan pada kalimat yang digaris bawahi. Ketika model should yang artinya seharusnya digunakan pada independent clause atau induk kalimat, ini menunjukkan sebuah suggestion atau saran atau nasihat. Selain menggunakan model should, independent clause atau induk kalimat juga bisa menggunakan had better dan ought to yang artinya sebaiknya, atau bisa menggunakan bentuk suggestion atau saran yang lain seperti I recommend you to ditambah verb 1, you can ditambah verb 1, I suggest you to ditambah verb 1. Jadi bentuk nasihatnya juga bisa menjadi okay, if you want to get better soon, you had better get some medicine and take a rest. Okay, if you want to get better soon, you ought to get some medicine and take a rest. Okay, if you want to get better soon, I recommend you to get some medicine and take a rest. Okay, if you want to get better soon,
You can get some medicine and take a rest. Okay, if you want to get better soon, I suggest you to get some medicine and take a rest. Nah, verb 1 di sini adalah get. Sekarang kita bedah rumus dari dialog tersebut. Pada bentuk conditional sentence, kita lihat ada dependent clause dan independent clause, anak kalimat dan induk kalimat. Kita harus ingat bahwa klausa yang diawali dengan kata if itu adalah dependent clause atau anak kalimat dan bisa juga disebut dengan if clause. Diawali dengan kata if, kemudian ada you sebagai subjek, lalu ditambah want, dia adalah verb 1, kemudian ada to get better soon, dia adalah complement atau pelengkap. Kemudian ada tanda koma yang memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimatnya diletakkan di depan. Lalu kita lanjutkan ke induk kalimat. Ada you sebagai subjek, kemudian ditambahkan should atau had better atau ought to. Sebagai bentuk sarannya, kemudian ditambah get, dia adalah verb 1, kemudian ditambah some medicine, dia adalah objek kalimat. Nah, bisa ditambahkan dengan and take a rest. Nah, ini ada ditambahkan lagi dengan verb 1 take dan a rest, dia adalah objek. Yang perlu kita ingat bahwa subjek ditambah verb 1 ditambah objek atau complement adalah rumus dari simple present tense. Jadi, pada if clause dia mengandung simple present tense. Selain menggunakan model should atau had better dan ought to untuk membentuk conditional sentence sebagai suggestion atau saran atau nasihat, bisa bentuk hanya pada induk kalimat. Seperti pada contoh dialog berikut ini antara Anna dan Jessie. Anna berkata, I really like cooking, but sometimes I don't know what to cook. Do you have any idea? Jessie berkata, if you need to know some cooking menus, why don't you search it in internet? Anna berkata, that's a good idea, thanks. Dari dialog, ketika Jessie memberi Anna saran, Jessie bertanya, kalau kamu ingin tahu beberapa menu masakan, kenapa kamu tidak mencarinya di internet? Bisa kita lihat bahwa bentuk tanya why don't you juga bisa menyatakan saran agar Jessie mencari menu masakan di internet. Sekarang kita dapatkan rumusnya. Diawali dengan kata if, karena anak kalimatnya ada di depan, ada if clause. Setelah if ada you sebagai subjek, kemudian ada need. Need adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah dengan to know some cooking menus, dia adalah complement atau pelengkap. Lalu ada tanda koma, ini karena anak kalimatnya ada di depan. Lalu ada bentuk tanya, why don't, ada you sebagai subjeknya. Lalu ada search, dia adalah verb 1. Kemudian ada it sebagai objek, dan in internet dia adalah complement pelengkap. Di sini dia berfungsi sebagai kata keterangan tempat.
Nah, kita temukan lagi bentuk simple present tense pada if clause atau pada anak kalimatnya, yaitu subjek ditambah verb 1 ditambah objek atau complement. To remember, if clause as suggestion is used to give a suggestion of something should be done. Jadi bisa disimpulkan bahwa conditional sentence if clause plus suggestion digunakan ketika kita hendak memberikan saran kepada seseorang dengan menggunakan kalimat bersyarat. Bentuk bersyarat ada pada if clause atau anak kalimat, dan bentuk saran terletak pada independent clause atau induk kalimat. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu if plus simple present, plus subject plus should or had better or ought to plus verb 1 plus object or complement. Nah, rumus yang kedua dengan bentuk tanya, yaitu if plus simple present, why don't plus subject, for example you, plus verb 1 plus object or complement, and then question mark. Sebagai catatan, simple present adalah subject plus verb 1. Atau kalian bisa menggunakan expression yang menyatakan saran, seperti I recommend you to, you can, I suggest you to, yang semuanya ditambah verb 1. Well, everyone, I hope you understand the function of conditional sentence as suggestion in this video. See you on the next video for conditional sentence as imperative. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.